Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan anugerah-Nya. Kita pada pagi hari ini diberikan kesehatan, keselamatan, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau juga disebut dengan MPLS untuk tahun pelajaran 2021-2022. Anak-anakku yang terkasih, terutama kelas 7, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung menjadi keluarga SMP Widya Wacana Kartasura. Karena kalian masih menjadi keluarga yang baru, maka perlu dikenalkan terlebih dahulu apa saja yang ada di dalam SMP Widya Wacana Kartasura. Baiklah, mari kita mulai dengan yang pertama, lokasi dan gedung. Lokasi SMP Widya Wacana Kartasura beralamat di Desa Kerapyak, Gedong Obat, RT 02, RW 10, Kartasura. Tepatnya di sebelah selatan Pasar Kartasura. SMP Widya Wacana Kartasura itu sendiri terletak satu komplek dengan sekolah TK dan SD Widya Wacana. Kemudian untuk gedungnya, gedung yang akan kita pakai untuk belajar terletak di sebelah selatan SD, dan kegiatan belajar mengajar dilakukan dalam satu gedung utama yang terdiri dari beberapa ruangan. Untuk ruang kelas, kita mempunyai 3 ruang kelas. Tiap-tiap ruang kelas itu mempunyai fasilitas, ada komputer dan LCD, di mana sarana ini nanti akan dipakai untuk pembelajaran kita. Kemudian ada kipas angin untuk menjadikan sirkulasi ruangan kita lebih nyaman dan lebih dingin serta sejuk. Kemudian di dalamnya juga ada perabot belajar mengajar dan data kelas. Yang kedua yaitu ruang guru. Di dalam ruang guru ada dapur, kemudian di sebelah kanannya itu ada ruang TU atau ruang untuk pengerjaan administrasi. Di sebelah ruang guru atau di sebelah baratnya itu ada 2 toilet yang nantinya dipakai untuk toilet guru dan toilet kepala sekolah. Ruangan berikutnya yaitu ruang kepala sekolah. Sebelum masuk ke ruang kepala sekolah, di sebelah baratnya ada ruang piket. Dan tidak kalah pentingnya, di paling ujung di sebelah barat itu ada ruangan khusus yaitu ruang OSIS dan ruang UKS yang menjadi satu. Sebelum masuk ke ruang OSIS, di sebelah baratnya itu ada ruang lab IPA, di mana di ruang lab IPA nanti kalian bisa belajar mengenai pelajaran IPA fisika maupun pelajaran IPA biologi. Sekarang kita masuk di sisi sebelah utara. Di sebelah utara ada tempat parkir sepeda dan sepeda motor. Tempat parkir sepeda itu bisa dipakai berbarengan dengan Bapak Ibu guru maupun dengan anak-anak. Anak-anak untuk parkir sepedanya terletak di sebelah timur. Kemudian anak-anak untuk belajar komputer, SMP Widya Wacana Kartasura juga disediakan lab komputernya.
walaupun lab komputer itu masih bergabung dengan TK dan SD, dan letak daripada lab komputer itu ada di lingkungan SD Widya Wacana di lantai atas atau lantai yang kedua. Anak-anak, kita lanjutkan untuk siapa saja nanti yang akan melayani kalian. Kalian semuanya nanti akan dilayani oleh 14 orang pendidik atau guru dan 4 orang karyawan. Karyawan itu terdiri dari 1 tenaga TU, 1 pesuruh, dan 2 satpam. Siapa saja mereka? Mari kita kenalkan satu per satu. Tolong untuk disimak ya. Kemudian siapa saja yang menjadi temanmu nanti? Untuk siswa yang ada di SMP Widya Wacana Kartasura, untuk siswa kelas 7 itu berjumlah 25 siswa. Jadi teman kalian nanti ada satu rombel berjumlah 25 anak. Kemudian kelas 8 ada 22 anak. Dan kelas 9 terdiri dari 23 anak. Anak-anakku, SMP Widya Wacana Kartasura itu merupakan sekolah khusus, yaitu sekolah yang bercirikan agama Kristen atau disebut juga dengan sekolah Kristen yang mempunyai visi mewujudkan pribadi berkarakter Kristiani, unggul di dalam iptek dan budaya yang berwawasan lingkungan. Dari visi ini, kami berharap nantinya akan mewujudkan atau mendidik kalian menjadi anak-anak yang mempunyai pribadi karakter seperti Yesus. Selain kita mempunyai karakter yang mirip menyerupai Kristus, kita pun juga berharap anak-anak itu nantinya unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berbudaya dan mempunyai wawasan lingkungan. Apa yang dimaksudkan dengan unggul? Yang dimaksudkan dengan unggul berarti lebih dari yang lain. Berarti kita semua berharap anak-anakku nanti bisa lebih dari anak-anak yang lain, baik itu di dalam ilmu pengetahuan dan teknologi serta budayanya. Selain kalian pandai berbudaya yang baik, kami juga menginginkan kalian pun juga punya wawasan terhadap lingkungan, ramah terhadap lingkungan, sehingga lingkungan
yang kita diami akan menjadi lingkungan yang nyaman, asri, dan sejuk. Isi dari sekolah kita: 1. Memberi teladan dan melakukan pembiasaan sebagai seorang Kristen yang baik sesuai dengan ajaran-ajaran Kristus. Di sini guru, karyawan, semuanya melakukan pembiasaan sebagai seorang Kristen yang baik. Kami mengajarkan, memberikan teladan kepada anak-anakku sekalian, supaya kalian pun sebagai anak-anak Tuhan juga terbiasa menjadi anak-anak Tuhan yang baik, seperti ajaran Kristus yang telah diberikan kepada kita. Yang kedua, mendorong dan mengajak semua warga sekolah untuk taat pada norma yang berlaku, baik itu keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. 3. Melaksanakan pembelajaran yang efektif, efisien, berbasis riset dan IT. 4. Mengembangkan bakat dan minat melalui kegiatan konkurikuler dan ekstrakurikuler serta kelompok belajar. Misi yang kelima, membangun dan mengembangkan komitmen cinta alam dan lingkungan hidup melalui pelestarian budaya dan lingkungan hidup, pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, penanggulangan kerusakan lingkungan, pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan hidup. Misi yang keenam, mengembangkan kurikulum untuk menghasilkan lulusan yang beriman, disiplin, berbudaya, dan kompetitif. 7. Meningkatkan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan. Dan 8. Mengembangkan sarana-prasarana pendidikan untuk kemajuan pendidikan yang ada di SMP kita. Anak-anakku yang terkasih, kalian masuk bergabung menjadi keluarga SMP Widya Wacana Kartasura merupakan pilihan yang tepat. Karena apa? Mari kita cari apa yang istimewa dari SMP Widya Wacana Kartasura. Ciri yang pertama, SMP Widya Wacana Kartasura merupakan sekolah yang berkarakter Kristiani yang memiliki berbagai program unggulan. Kemudian, program-program unggulannya itu apa saja? Pertama, GPR. Apa itu GPR? GPR itu adalah sarana ataupun langkah kita untuk mencatat rekam jejak semua peserta didik atau siswa, baik di dalam prestasi maupun karakter yang dilakukan, baik itu di sekolah maupun di rumah. Apa tujuan daripada kita melakukan pencatatan? Tujuan yang pertama, agar kita bisa memantau perkembangan dari peserta didik. Kedua, untuk menentukan teknik atau cara dalam mendampingi anak belajar agar apa yang dipunyai atau kemampuan apa yang ada di dalam diri anak itu bisa dimaksimalkan. Unggulan yang kedua yaitu sekolah berwawasan lingkungan. Sekolah berwawasan lingkungan di sini maksudnya adalah mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang
ramah terhadap lingkungan. Walaupun nanti kalian sudah menjadi orang-orang yang pintar, yang pandai di dalam pekerjaanmu nantinya, kalian pun juga harus memperhatikan lingkungan yang ada di sekitarmu. Apa yang dilakukan di sekolah untuk mewujudkan atau mengajak kalian supaya kalian mempunyai simpati ataupun mempunyai rasa kasih sayang kepada lingkungan. Kalian nanti akan diajak untuk merawat, menjaga lingkungan yang ada di sekolah, baik itu tanaman-tanaman ataupun yang lainnya. Jaga kebersihan sekolah, kemudian mengelola sampah, semuanya itu adalah agar lingkungan yang ada di sekitar kita tidak tercemar, baik itu udara ataupun tanahnya. Kemudian nanti kalian pun diajak untuk meminimalkan penggunaan kantong plastik. Anak-anak diharapkan untuk membawa bekal makanan ataupun minuman, di mana tempatnya itu tempat yang harus bisa dipakai berulang-ulang atau tidak sekali pakai. Kemudian unggulan yang ketiga. Unggulan yang ketiga adalah KIR atau karya ilmiah remaja. Dalam belajar di SMP Widya Wacana, nantinya kalian akan diajak untuk belajar secara ilmiah. Bagaimana belajar secara ilmiah itu? Kalian nanti akan diajak untuk menganalisa atau meneliti sesuatu sesuai dengan mata pelajaran masing-masing, hingga akan mendapatkan satu hasil kesimpulan. Dan kalian nantinya akan diminta untuk menuliskan karya tulis merupakan hasil karya penelitian kalian. Tujuan daripada karya ilmiah remaja ini nanti adalah mengajak kalian untuk berpikir kritis dan bisa menganalisa, mengamati yang ada di sekitarmu untuk menghasilkan sesuatu yang berharga. Kemudian unggulan yang keempat adalah kewirausahaan. Ini adalah program unggulan yang baru dari sekolah kita. Harapan dari kewirausahaan ini nanti, kalian tidak hanya terpaku menjadi seorang karyawan atau seorang pegawai negeri. Harapannya adalah kalian bisa tumbuh menjadi orang yang mempunyai jiwa wirausaha. Kita mendidik agar kalian tidak hanya berpikiran menjadi karyawan dan karyawan terus, tapi mari kita bisa menjadi seorang pengusaha yang nantinya bisa merekrut ataupun mengajak orang lain menjadi pegawai-pegawai kita. Jadi kita diusahakan untuk menjadi seorang pengusaha yang hebat. Tidak harus menjadi seorang karyawan yang bergantung pada orang lain. Demikian tadi adalah program-program unggulan yang ada di SMP Widya Wacana Kartasura. Sekarang mari kita tengok apa saja prestasi yang sudah kita dapatkan. Anak, kalian nanti belajar di sini akan didampingi oleh guru-guru kalian yang handal. Guru-guru kalian yang sudah pandai di dalam bidangnya masing-masing. Karenanya,
Jangan takut untuk menunjukkan bakat dan kemampuan kalian agar kalian nantinya bisa berprestasi seperti kakak-kakakmu yang sudah mendahului berprestasi di tahun-tahun sebelumnya. Walaupun kita masih sekolah baru yang berdiri baru 5 tahun, sudah ada beberapa prestasi yang kita dapatkan. Di antaranya, yang pertama, lolos Ki-Hajar STIM sampai tahap intermediate, yaitu peringkat 6 Provinsi Jawa Tengah. Kedua, juara 5 KSN mata pelajaran IPS tingkat Provinsi Jawa Tengah dan juara 1 Kabupaten Sukoharjo. 3, peringkat 96 dari 1172 peserta LMNAS tingkat SMP yang diselenggarakan oleh UGM. 4, tingkat 105 dari 1.800 peserta seluruh Indonesia Nasional Matematika Olimpiade Junior. 5, tingkat 5 besar Sekolah Adiwiyata Kabupaten Sukoharjo yang nantinya di tahun 2022 kita mewakili Sukoharjo ikut maju ke tingkat provinsi. Dan 6, lolos babak advance dari Ki-Hajar Kemdikbud, yaitu 8 dari 28 siswa Kabupaten Sukoharjo. Anak-anakku sekalian, demikian secara umum keadaan daripada SMP Widya Wacana Kartasura. Untuk mengenal lebih dalam lagi mengenai tata tertib, kurikulum, dan kebiasaan-kebiasaan dari peserta didik, nanti kalian akan dijelaskan oleh guru-guru yang bertugas yang lainnya. Demikian dari saya. Akhir kata, kiranya apa yang kami sampaikan pada pagi hari ini semuanya bisa menjadikan kalian tetap terus bersemangat, menjalin persahabatan di antara teman-teman kalian, baik itu kelas 7, 8, dan 9, dan terus berprestasi baik di bidang akademis maupun non-akademis. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin.